Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa buat konten lagi, kita bisa buat video lagi. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah komen, like, dan terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Terima kasih, alhamdulillah. Yang belum silahkan di subscribe, saya tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Terima kasih ya. Gini teman-teman, di konten kali ini kita akan sedikit mengulas tentang materi yang nanti ada hubungannya dengan materi kepramukaan, yang ini nanti insya Allah dibuat untuk materi latihan kepramukaan kita, latihan mingguan, latihan rutin kepramukaan kita. Jadi kan sementara ini di masa pandemi ini kita tidak bisa berkumpul bergerombol terlalu banyak karena mungkin masih social distancing dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai pramuka, khususnya di SMK Negeri 1 Kemlagi sendiri, yang saat ini juga masih belum masuk sekolahnya, tapi berhubung pramuka itu ekstra wajib dan itu tetap selalu masuk di rapot, ada aturan, misalkan nilai pramukanya itu C, si siswa itu tidak akan naik kelas kalau di kelas 1 atau kelas 2. Jadi minimal harus B nilai pramukanya gitu ya. Nah, untuk yang saya sampaikan kali ini adalah suatu materi yang ada di SKU, khususnya di SKU Bantara, yang nanti silakan teman-teman lihat, silakan teman-teman pelajari, dan insya Allah ini nanti akan menjadi materi di kegiatan kepramukaan kita, khususnya di Ambalang Negeri 1 Kartini SMK Negeri 1 Kemlagi gitu ya. Apa materinya? Yaitu tentang tewet. Apa ini, kelihatan nggak kelihatan? Ini adalah si kompas ya, si kompas ini balik. Ini kompas ya, kompas. Jadi ada di saat kecakapan umum penegak bandara, kita harus tahu bisa membaca kompas dan sebagainya. Yang seperti kita ketahui bersama, kalau arah mata angin itu ada 4 dasar dan ada 8. Ada 4 dasar dan ada 4 pojok. Jadi ada 8, ada utara, ada timur, ada barat, ada selatan, kan gitu. Ada barat daya, ada timur laut, ada barat laut, ada tenggara. Itu 8 dasar arah mata angin yang sudah umum dan sudah kita ketahui. Tapi banyak yang belum bisa di antara teman-teman, atau mungkin sudah tahu bagaimana ilmu kompas, bagaimana cara kita ini. Nanti kompas ini tujuannya, kompas adalah alat untuk menentukan atau menemukan arah mata angin. Alat untuk menemukan arah mata angin itu disebut kompas. Itu pengertian kompas secara umum, secara dasarnya seperti itu. Kompas adalah alat untuk menentukan, alat untuk menemukan atau mencari arah mata angin. Jadi alatnya namanya kompas. Di kompas sendiri ada macam-macam, ada kompas biasa, ada kompas bidik, ada kompas malam, ada macam-macam. Untuk pertemuan atau video kali ini kita tidak membahas kompas yang macam-macam, kita membahas yang namanya kompas bidik. Ada yang pernah tahu kompas bidik tidak? Kompas bidik itu menembak atau kita mencari tujuan, sasaran, itu bidik. Nah, kita belajar kompas
ini kan gitu ya, bentuknya seperti ini bisa dibuka. Nah, di dalamnya ini ada arah utara, arah selatan, barat, dan timur. Nah, ini juga ada burak ya, ini juga ada itunya apa namanya, nanti gambarnya ada, nanti saya terangkan. Jadi ini namanya kompas bidik. Untuk nama-namanya silakan perhatikan dan ikuti videonya sampai selesai. Nah, ini bentuknya kompas bidik sendiri seperti ini ya teman-teman. Jadi di dalam kompas bidik ini ada beberapa bagian yang ada namanya. Yang pertama ada visir. Visir itu ini, visir itu semacam kayak benang, tapi bukan benang ya, seperti kawat tapi kecil banget. Kawat tapi kecil banget ya. Itu sangat kecil banget, berada di sini. Nanti kegunaannya nanti di belakang. Yang kedua ada tutup dial. Tutup dial ini untuk nutup kompasnya ya. Yang ketiga ada garis sasaran bidik. Garis sasaran bidik ini berada di atas, lurus dengan visir. Ya. Setelah itu ada jarum penunjuk. Nah, jarum penunjuk ini yang menunjukkan arah utara. Jarum penunjuk ini yang menunjukkan arah utara, selatan, barat, dan timur. Itu jarum penunjuk. Selanjutnya ada dial. Dial ini adalah kaca yang di dalamnya itu ada beberapa macam titik koordinat dari mulai 0 derajat sampai 360 derajat. Ini namanya dial. Setelah itu ada tempat jari untuk ibu jari kita atau untuk jempol kita. Yang selanjutnya ada kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ini gunanya untuk memperbesar pada saat kita melihat yang ada di dalam dial. Kaca pembesar ini nanti pada saat penggunaan harus sejajar dengan garis sasaran bidik dan juga sejajar dengan visir, biar nanti yang kita bidik, yang kita tuju itu sesuai atau searah, sesuai dengan titik yang kita harapkan atau yang diperintahkan gitu ya. Jadi ada visir, ada tutup dial, ada garis sasaran bidik, ada jarum petunjuk, ada tempat jari, ada kaca pembesar, ada ini adalah macam-macam nama yang ada di kompas bidik. Untuk selanjutnya, untuk cara penggunaan akan kami jelaskan selanjutnya. Jadi ini beberapa item atau beberapa nama-nama yang ada di kompas bidik. Cara-caranya ya, cara-caranya. Jadi kita bahas cara-caranya di sini. Sebentar. Nah, jadi di sebelah utara itu pasti kita arahnya 0 derajat. Setelah itu 90 derajat. Setelah itu 270 derajat dan yang 180 derajat dan yang ini 270 derajat. 0 ini sama dengan atau 360 derajat. Jadi arah utara itu bisa disebut 0 derajat atau 360 derajat. Setiap kita dari 0 derajat atau dari utara ke timur, ini berarti kita bergerak sebanyak 90 derajat. Dari timur ke selatan kita juga bergerak 90 derajat. 90 tambah 90 180. Dari selatan ke barat kita bergerak lagi 90 derajat. 180 ditambah 90 sama dengan 270. Dari arah barat kembali ke utara lagi ditambah 90 derajat. 270 tambah 90 sama dengan 360 derajat. Maka dari itu 360 derajat ini sama dengan 0 derajat. Ya, jadi ini utara, ini timur, ini selatan, ini barat. Dari sini paham ya? Jadi ini dasarnya. Di tengah-tengah sini ada
sudut 45 derajat. Jadi kalau kita 0 derajat atau utara ini 0 derajat, ke timur ada 90 derajat, ke sininya yaitu 45 derajat. Ke sini lagi juga 90 tambah 45 derajat berapa? 90, 30, 100 berapa? 135 derajat. 135 derajat ditambah 45 ketemu 180. 180 tambah 45 derajat di sini ketemu 225 derajat. 225 derajat ditambah 45 lagi ya, 45 lagi ketemu 270 derajat. 270 derajat ditambah 45 lagi ketemu 315 derajat. 315 derajat ditambah 45 derajat lagi ketemu 360 derajat atau kembali lagi ke 0 derajat. Dari sini paham ya. Jadi arah yang berhadapan utara, timur, selatan, barat ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat dan juga 270 derajat. Antara utara dan timur ini apa namanya? Ayo. Nah, diingat-ingat. Antara timur dan selatan ini apa namanya? Antara selatan dan juga barat ini apa namanya? Antara barat dan juga utara ini apa namanya? Nah, ini dijawab ya. Ini nanti diingat-ingat. Ada barat daya, ada timur daya. Ada barat laut, ada timur laut, ada barat daya dan juga ada tenggara. Diingat-ingat ya. Ini untuk dasarnya kompas. Terus masuk lagi ke selanjutnya, jadi sudah ya, ke selanjutnya masuk ke kompas bidik. Kompas bidik adalah gunanya atau tujuannya adalah untuk membidik atau menentukan tujuan, menentukan titik koordinat yang kita tentukan. Misalkan titik koordinat itu 90 derajat, berarti kompasnya kita arahkan ke arah ke koordinat 90 derajat. Otomatis kalau kita porosnya menghadap ke utara pada saat 0 derajat, artinya pada saat kita membidik 90 derajat berarti kita beralih menghadap ke arah timur, gitu ya. Kalau kita bidiknya itu pada saat itu menghadap ke timur, terus kita membidik 90 derajat lagi, berarti otomatis kita berpindah menjadi ke arah selatan atau 270 derajat, kan gitu ya. Nah, titik koordinat atau titik tujuan itu dinamakan azimut, bukan azimat ya, azimut atau titik koordinat, titik yang dituju. Kebalikan dari azimut ini namanya back azimut. Nah, contoh misalkan titik azimutnya 0 derajat, berarti back azimutnya berapa? Azimut adalah titik koordinat tujuan. Back azimut secara gampangnya adalah titik balik atau kebalikan dari azimut. Kalau azimutnya 0 derajat berarti back azimutnya 180 derajat. Kalau azimutnya 90 derajat berarti back azimutnya 270 derajat. Iya kan? Kalau azimutnya 45 derajat, berarti back azimutnya 225 derajat atau kebalikannya. Kalau azimut berarti titik azimut berarti adalah titik tujuan atau titik koordinat yang dituju ini azimut. Kalau back azimut adalah titik balik dari azimut atau lawannya azimut, ini back azimut. Kalau 0 derajat azimutnya berarti back azimutnya 180 derajat. Kalau 90 derajat berarti 270 derajat back azimutnya. Kalau 45 derajat berapa ini?
Iya, 45 derajat, berarti back azimutnya 225 derajat, artinya kebalikannya. Terus sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau azimutnya itu 325 derajat, terus back azimutnya berapa? Nah, ini pertanyaan. Kalau azimutnya 325 derajat, berarti back azimutnya berapa? Bentar. Kalau azimutnya 325, berarti back azimutnya 125 derajat. Kok bisa? Nah, ini caranya. Bagaimana cara mencari azimut dan back azimut? Kalau ini kan mudah, 0, 180, 90, 270, 45, 225. Kalau yang seperti ini kan sulit. Caranya gini. Kalau azimut ini nilainya atau angkanya lebih dari 180, berarti back azimutnya dikurangi 180. Kalau azimutnya ini kurang dari 180, berarti back azimutnya ditambah 180. Kita buktikan. 325 azimut, berapa back azimutnya? Berarti 325. Karena ini lebih dari 180, berarti untuk mencari back azimutnya 325 dikurangi 180. 5 kurangi 0, 5. 10 kurangi 8, 2. 2 kurangi 1, 1. Hasilnya 125. Paham ya? Saya ulangi. Kalau azimutnya lebih dari 180, berarti back azimutnya dikurangi 180. Kalau azimutnya kurang dari 180, berarti back azimutnya ditambah 180. Ini untuk mencari azimut dan back azimut ya. Oke, dari sini paham ya? Oke teman-teman, untuk selanjutnya ini akan saya beritahu untuk cara penggunaan kompasnya, bagaimana untuk membidik dan lain sebagainya. Kita buka dulu kompasnya. Nah, ini yang namanya tadi itu buat jempol kita, yang namanya visir ini, kelihatan nggak? Nah, garis kecil ini visir, ini tutup dial. Selanjutnya ini kaca pembesar, ini dialnya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, jadi kaca pembesar ini gunanya pada saat kita melihat di dalam koordinat yang di dalam dial sini. Kalau kita lihatnya seperti ini, kalau misalkan tidak menggunakan kaca pembesar seperti ini, kita tidak kelihatan. Tapi kalau kita menggunakan kaca pembesar, nah itu insya Allah kelihatan. Nah itu kelihatan 40, 340 ya, kelihatan. Jadi penggunanya seperti ini dibuka, terus ditaruh, ini harus sejajar dengan ini, dan ini harus sejajar dengan, tidak boleh miring gini, tidak boleh tidur gini, harus sejajar seperti ini. Nah, jempol kita, ibu jari kita taruh di sini. Antara visir dan juga penunjuk yang kuning ini, dan juga yang di atas kaca pembesar ini ya, ada lubang kecil ini harus lurus. Jadi antara yang ini terus penunjuk yang ini kuning ini sama visir ini harus sejajar, harus lurus. Nah jadi seperti ini. Nah jadi mata kita ngelihatnya itu sangat dekat dengan yang namanya kaca pembesar. Ini sayangnya blur ya. Nah jadi antara ini terus yang kuning ini, nah ini sama yang di visir ini harus lurus.
Nah, jadi kita melihatnya seperti ini. Nah, ini harus lurus. Nanti akan ketemu titik koordinat yang akan kita inginkan atau yang ditentukan. Itu ya, kaca pembesar gunanya untuk melihat dial atau koordinat yang ada di dalam sini. Itu ya, ini utara, selatan, timur, dan juga barat. Cara menggunakannya ini harus sejajar, tidak boleh miring gini, tidak boleh miring gini, harus sejajar. Kaca pembesar ditaruh disesuaikan dengan mata kita untuk melihat dial. Ini lubang di atas kaca pembesar ini harus sejajar dengan yang kuning ini kuning ya, dan juga si visir pada saat kita melihat. Contohnya seperti ini. Nah, jadi atasnya kaca pembesar ini harus kelihatan kuning-kuningnya ini, dan juga visir harus tegak lurus. Baru kita arahkan kemana angka yang dimaksud atau azimutnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi lihatnya itu mata kita di dekat kaca pembesar ini. Seperti ini pegangnya. Oke, ngerti ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Lebih jelasnya nanti pada saat insya Allah pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang itu ada prakteknya, atau kalau enggak kita nunggu waktu lah. Semoga saja pandemi ini cepat berlalu. Dan jangan lupa subscribe channel ini, dan juga subscribe juga channelnya Dewan Ambalan ya, karena itu bentuk salah satu dukungan kita kepada Dewan Ambalan. Jadi insya Allah kedepannya materi-materi atau pengumuman-pengumuman atau apapun itu, tugas-tugas akan kami lewatkan di channel YouTube, entah itu YouTube ini, entah itu channelnya Dewan Ambalan, entah itu channelnya dari anggota Ambalan sendiri. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.